Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nuris Dwi Setiawan. Kali ini kita berada di mata kuliah animasi pemodelan 3 dimensi objek 1 bersama dengan kelas KGS 18.2. Selamat malam, saya ucapkan selamat datang untuk Anda semuanya. Semoga bagaimana kabarnya? Ya, semoga kita masih dalam lindungan Allah SWT, dan semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya, ya. Dan tidak lupa saya selalu mengajak Anda semuanya untuk selalu bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, atas limpahan karunia-Nya, atas kesehatan yang kita punya, ya, atas waktu yang sudah diberikan, atas semua hal ya yang sudah diberikan kepada kita. Di samping itu pula, bersyukur adalah cara kita mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, ya. Kalau kita pandai-pandai bersyukur, ya, insya Allah kita akan menjadi manusia yang berbahagia di dalam hidup. Oke. Nah, berikutnya kita langsung masuk ke materi saja. Jadi untuk pembahasan pada malam hari ini adalah kita akan membahas tentang yang namanya modifier. Ya, sesuai dengan namanya, modifier itu berfungsi untuk merubah bentuk, ya, yang semula dari objek biasa, ya, itu bisa berubah bentuk atau kita bisa merubahnya sesuai dengan tools yang kita pakai, ya. Karena di dalam modifier ya sama seperti ketika kita kemarin membuat objek dari shape dan garis itu kan, ya. Di situ kita masuk ke dalam modifier, kita bisa merubah yang tadinya garis menjadi objek 3 dimensi dengan cara atau teknik latte. Nah, sekarang ini kalau kemarin objek 2 dimensi yang kita rubah, ini nanti kita akan memodifikasi objek 3 dimensi yang sudah disediakan di dalam software 3D Max, ya. Nah, bagaimana cara merubahnya dan tools apa saja yang bisa kita gunakan? Ya, mari kita belajar bersama-sama, ya. Nah, seperti ini kurang lebih dari bentuknya aplikasi 3D Max, ya. Yang pertama-tama saya akan mencoba mencontohkan menggunakan modifier untuk merubah bentuk box. Nah, ini nanti akan bermacam-macam atau ada beberapa tools yang akan saya sharekan, baik cara penggunaannya dan pengaturannya. Nah, setelah kita membuat objek dari 3 dimensi, ya, entah itu Anda bisa menggunakan box, sphere, silinder, torus, ya, dan yang lain-lainnya. Setelah itu nanti silakan Anda masuk ke modify. Di dalam modify itu nanti akan terdapat berbagai macam pilihan, ya. Ya. Nah, sama seperti kemarin ada latte dan lain sebagainya, ada face. Nah, yang pertama-tama ingin saya sampaikan di dalam materi ini, yang pertama adalah namanya band. Nah, kita lihat band ini nanti efeknya seperti apa. Ya, kita bisa masuk ke sini. Kita coba rubah.
Efeknya seperti apa sih? Oh, ternyata band itu kalau kita lihat di apa namanya? Ini kan ada garis orange ya. Garis orange itu sebenarnya adalah indikator, ya, indikator untuk objek yang 3 dimensi yang sudah kita modifikasi itu sebenarnya dia bentuknya seperti ini. Nah, kenapa? Kalau kita lihat kok dia tidak bisa berubah seperti seharusnya atau sesuai dengan garis yang berwarna orange ini, ya, itu dikarenakan ya, saya kembali lagi ke boxnya. Jadi enaknya kalau kita pakai modifier itu ketika kita mau merubah atau memodifikasi dengan sesuai toolsnya, ternyata tidak sesuai, kita bisa kembali lagi ke sini dan bisa merubah nilainya, ya. Tadi saya lihat kan kita lihat di bagian sini dia tidak bisa melengkung. Nah, berarti kita bisa menambahkan segmen nih coba. Segmennya berarti bukan di sini, tapi di high segment. Nah, nih kita rubah. Semakin banyak segmennya, ternyata dia bisa mengikuti pola dari atau band tadi ya, bisa berfungsi dengan baik. Nah, ini kita lihat saya berikan 24. Kita kembali ke band. Nah, kita bisa mengatur dari angle-nya. Nah, seperti ini. Maka dia bisa berubah. Ya. Ini untuk yang bagian samping ya. Nah, ini fungsi dari band. Nah, sekarang coba kita fungsikan dari angle lain. Ya, ini kan kita lihat sekarang sudah berubah seperti ini ya. Objek yang kita buat tadi. Ya, yang dari box sudah bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, coba kita aplikasikan atau kita gunakan untuk yang lainnya ya. Misalkan seperti melengkungkan ini ya. Kita mau bikin atap misalkan ya. Nah, kita langsung coba ke modify, kita pakai band. Nah, sekarang kalau tadi sumbu Z yang berubah itu adalah samping sebelah kiri. Sekarang kita coba sumbu Y. Kalau sumbu Y seperti apa nilainya? Jadinya ya. Nah, ini kita lihat di top. Ternyata sumbu Y itu dia mengaruhnya ke sini. Ya. Dia yang sebelah sini tidak bisa mengikuti dari bentuk. Nanti kita bisa lihat di indikatornya ini. Sedangkan yang putih ini bentuk objek kita. Dia tetap nggak bisa mengikuti. Nah, berarti kita bisa rubah dari sini. Nilainya kita tambahkan, kita lihat segmennya. Tadi high segment nggak ngaruh ya, karena yang kita akan lengkungkan itu yang sebagian sini. Ya, nah berarti ini kita bisa ganti saja. Ganti, ini kita bisa turunkan, ganti nilainya menjadi 1 karena memang nggak ngaruh. Nah, sekarang yang kita ganti itu adalah length segmennya, jadi lebarnya yang kita atur. Nah, seperti ini. Ya. Kalau nanti mau melengkungkan ke atas ya. Ini kan samping. Kalau mau melengkungkan ke atas berarti kita masuk ke band, jadi kita ganti lagi sumbu X. Nah, kita lihat di sini di front ya. Di front ini seharusnya dia melengkung. Ya, seharusnya dia melengkung, tapi karena boxnya ini dia kekurangan segmen, makanya dia nggak bisa mengikuti bentuk dari indikatornya tadi. Berarti kita harus rubah yang sekarang yang kita atur itu adalah white segmennya. Nah, ketika kita beri banyak ya, kita bisa lihat perubahannya di sini. Semakin nilainya kecil, maka dia bentuknya seperti ini, ya.
Ini kalau saya buat ya seperti ini. Nah, ini eh, nah contohnya seperti ini. Nah, ini terus ini bisa diaplikasikan kemana ya? Bisa saja kita aplikasikan, misalkan kita mau buat jembatan ya. Saya delete aja, mau bikin jembatan ini, jembatan di kampung-kampung gitu ya. Nah, ini saya duplikat saja. Saya ulangi saja ya. Yang saya duplikat yang ini aja. Oke, sekarang mau bikin jembatan. Berarti ini yang kita layangkan atau kita bikin box baru nanti seperti ini di atasnya. Ya, ketebalannya segini aja cukup. Ya, kalau kita lihat dari front ini kurang naik ya. Kita naikkan seperti ini. Nah, kita rubah dulu nilainya, misalkan tinggal ini jembatannya mau membulat sempurna atau kayak ada efeknya kotak-kotak gitu ya. Berarti ini kita turunkan. Kita pakai 5 dulu, terus kita pakai modify, kita pakai tadi pen. Nilainya kita sumbunya ingat-ingat ya, kita pakai sumbu X. Nilainya kita naikkan. Nah, ini melengkung ya. Melengkungnya tapi dia bersiku ya, karena apa? Karena tadi kita memberikan segmennya tidak terlalu banyak. Nah, ya, geser sedikit. Ya, terus kita buat pegangannya ya. Pegangannya misal dari bambu ya. Pegangannya dari bambu berarti kita bisa pakai yang namanya silinder nih ya. Silinder kita nanti bisa bentuk dari front seperti ini, kita tarik panjangnya. Oke, sekian dulu. Nanti kita bisa ubah di sini panjangnya. Ini height segmen, height-nya sekian. Nah, kita lihat di sini dia kalau kita putar ya. Nah, kita buat 90 derajat muternya tadi. Terus ini kita bisa panjangkan kayak ini. Ya, kita lihat dari top, saya geser dulu, taruh di atasnya, terus kemudian saya duplikat. Atau saya lengkungkan dulu aja ya. Saya lengkungkan, saya lihat dari left sini, dia berada di atas harusnya gini ya. Terus kita pakai pen.
ada yang tidak beresnya. Coba saya ganti pakai box saja ya. Nah, seperti ini. Nanti tinggal kita taruh di atasnya, kemudian kita lengkungkan lagi menggunakan band. Nah, pakainya sumbu X tadi ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa duplikat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nih. Ini kalau mau bikin jembatan beserta pegangannya dan yang lain-lainnya ya, itu bisa kita aplikasikan di sini. Nah, di samping itu dari objek yang sudah kita band ya, itu kita juga bisa rubah lagi ya. Kita convert to editable poly. Nah, nanti dia juga menjadi objek biasa. Misalkan ini kita lihat dari top ya. Oh, ini tadi left ternyata. Biasanya kan top. Bottom, sorry. Nah, ini saya ganti dari bottom. Tadi kan yang saya sudah convert kan yang ini ya. Ini ketika dia masuk editable poly di dalam face-nya. Nah, ini kita bisa manfaatkan juga. Misalkan kita extrude. Nah, kita extrude nih. Ya. Kita extrude atau tadi kita extrude lagi coba. Nah. Lamaannya 40 itu. Pendekan 60. Nah, atau 50 ya. Kemudian saya ingin pucuknya ini saya perkecil dulu biar ada seninya gitu ya. Saya perkecil seperti ini. Nah, tuh misalkan ya. Jadi nanti ada jembatannya ini ada modelnya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ketika sudah kita pakai pen, kita rubah bentuknya, kita extrude lagi itu masih bisa dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pen ya. Berikutnya ada juga yang lainnya. Dipakai box lagi. Selain pen, ada juga untuk ada twist ya. Kalau twist itu dia yang namanya twist itu kan memutar gitu ya. Seperti kalau Anda ingin buat modeling matabur misalkan ya, ini saya buat aja sekalian. Ya, jadi misalkan mau bikin modeling matabur dipakai box. Nah, misalkan seperti ini. Nih ya. Kemudian kita rubah dia pakai twist tadi. Tekan aja T. Nah, dari sini kita nanti bisa putar. Tergantung sumbunya juga ya. Sumbu yang kita putar itu
Yang mana? Kalau ini kan sumbu Z nih ya. Kalau sumbu Z misal saya putar 360 derajat, jadinya seperti apa nih? Nah, jadinya seperti ini. Cuman kembali lagi kalau kita lihat, jadi indikatornya itu kan warnanya kuning tuh. Tapi dia kok tidak bisa mengikuti bentuknya seperti ini, berarti ada yang salah. Nah, kita kembali ke box, coba sekarang nilai high segmentnya ini kita tambahkan. Nah, high segmentnya kita tambahkan. Kita lihat semakin kita tambah, kita lihat jadinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat sekarang gini. Ini untuk modeling yang melingkar-lingkar ya, seperti membuat mata bor dan yang lainnya. Nah, ini karena high segmentnya tadi kita untuk boxnya kita tambahkan, maka dia bisa jadi seperti ini. Ya, ini untuk membuat bor ya dan objek-objek yang melingkar-lingkar seperti ini. Kita bisa rubah nilainya. Nah, berikutnya jadi selain setiap modeling itu bisa menggunakan lebih dari satu modifier. Misalkan ini saya campur dengan band tadi ya. Nah, asalkan dia bisa misalkan sumbu X-nya saya rubah. Nah, atau sumbu Y. Nah, ini saya buat melengkung juga. Nah, jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu modify. Kalau mau di setting lagi, kita tinggal pilih pakai modify yang mana. Kalau mau dihapus, misalkan bandnya ini saya hapus, saya pakai yang ini. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya selain twist ada juga ada untuk taper. Nah, taper ini apa? Nah, kita lihat nih. Taper itu merubah bentuknya seperti apa ya? Di bagian atas atau ada bagian tertentu yang seperti ditarik gitu. Nah, itu taper ya. Kemudian selain taper ada twist, taper, squeeze. Ya, squeeze itu seperti namanya squeezy, misalnya seperti itu, seperti ditekan atau diolor-olor gitu ya. Nih, ya. Nah, ini berikutnya ada juga selain itu tadi ada squeeze, ada sperify ya. Kalau sperify itu dia sifatnya menjadikan objek apapun menjadi bentuk bola, sperify. Nah, ini biasanya digunakan untuk modeling pil ya, kapsul kayak obat-obatan gitu ya. Ya, ini kita bisa buat seperti ini. Ya. Kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu materi yang bisa saya sampaikan. Nanti Anda bisa praktekkan di rumah dengan mengembangkan kreativitas Anda. Ya, saya harap nanti Anda mencoba ya
membuat modeling sesuatu benda dengan menggunakan beberapa modifier tadi, ya. Oke, demikian kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan hubungi saya, bisa lewat media sosial, bisa lewat WA, bisa lewat telepon, SMS, dan yang lain-lainnya, ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.